terlebih dahulu berdoa agar pembelajaran kita ini mendapat keberkahan. Siap Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai prosedur pemijahan dan penetasan telur ikan mas secara alami. Masih ingatkah kalian apa saja alat dan bahan yang digunakan ketika melakukan kegiatan tersebut? Yang bisa angkat tangan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Cita. Yang pertama bak dan yang kedua induk ikan. Itu saja dari saya. Terima kasih, Bu. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk Cita. Ada lagi yang ingin menambahkan dari jawabannya Cita? Saya Bu. Ya, silakan Arifin. Kekaban, apa, itu saja Bu. Baik, ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Selanjutnya adalah timbangan, ember, dan alat pengukur kualitas air. Bagus. Tepuk tangan untuk Amanda. Hari ini kita akan belajar tentang praktik pemijahan dan penetasan ikan mas secara alami. Dan dari kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu Anak-anak, sebelum kita melakukan praktik pembelajaran ini, mari kita lihat tayangan yang berikut. Ikan mas termasuk salah satu komoditas sektor perikanan air tawar yang terus berkembang pesat dari waktu ke waktu. Ikan ini banyak disukai masyarakat sehingga menyebabkan permintaan benih ikan mas meningkat secara signifikan. Untuk mendapatkan benih ikan mas yang unggul dalam kualitas dan kuantitas, tentunya tidak lepas dari peranan kegiatan pemijahan. Kegiatan pemijahan bertujuan untuk melestarikan dan mendapatkan benih unggul secara kontinu yang memenuhi permintaan pasar sehingga dapat menghasilkan keuntungan dari segi ekonomi. Pemijahan alami merupakan proses pemijahan atau perkawinan yang berlangsung secara alami tanpa campur tangan manusia dan proses ovulasinya terjadi secara alami di kolam. Pemijahan alami ini memiliki keuntungan karena sistem yang digunakan sederhana dan tidak terlalu rumit. Pembudidaya hanya perlu memilih induk yang sesuai dengan standar, menyediakan tempat untuk pemijahan, dan menyediakan bahan ataupun substrat. Jadi anak-anak, nanti silahkan kalian lakukan kegiatan praktik pemijahan dan penetasan telur ikan mas secara alami. Ibu akan membagikan LKPD apa yang kalian lakukan nanti sesuai dengan LKPD yang akan Ibu berikan. Setelah itu, kalian lakukan praktik. Dari praktik tersebut, kalian harus membuat laporan. Instruksi ada di sini bagaimana kalian melakukan kegiatan praktik tersebut. Silakan dipelajari ya. Yang harus kalian lakukan. Jika ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Sudah paham sampai di sini? Paham Bu.
Setelah alat, bahan, dan media disiapkan, langkah selanjutnya adalah sanitasi wadah. Sanitasi wadah dilakukan dengan tujuan untuk menghindari terjangkitnya penyakit selama kegiatan pemijahan dan penetasan. Proses sanitasi wadah yang umum dilakukan adalah dengan menyikat seluruh permukaan dan dinding wadah menggunakan deterjen atau bahan lain sampai kotoran yang menempel bersih. Setelah itu, dilakukan pembilasan wadah dengan menggunakan air tawar untuk menghilangkan sisa deterjen yang menempel dan menghilangkan bau dari bahan tersebut. Proses sanitasi ini dilanjutkan dengan pengeringan wadah selama 2-3 hari. Pengeringan atau penjemuran ini dilakukan untuk menguapkan air sisa pembilasan sehingga wadah benar-benar kering dan tidak berbau bahan sanitasi. Melalui pengeringan atau penjemuran wadah tersebut dapat mematikan siklus hidup penyakit yang masih menempel atau tersisa. Isi air ke dalam kolam dengan membuka saluran inlet dan menutup saluran outlet yang telah dipasang saringan dengan ketinggian air 70 cm. Air dialirkan secara terus-menerus. Setelah itu, pasang hapa ke dalam wadah pemijahan dan penetasan. Fungsi hapa dalam proses pemijahan ikan yaitu sebagai tempat pemijahan serta untuk mempermudah pengangkatan induk setelah memijah dan juga sebagai tempat menampung telur dan larva ikan. Hapa yang digunakan berukuran panjang 3 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi 1 meter. Setelah itu, lakukan penyusunan kakaban sebagai substrat telur ikan mas. Kakaban yang digunakan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 100 cm, lebar 40-50 cm. Jumlah kakaban yang dibutuhkan sebanyak 5 buah. Kakaban disusun dan diberi pemberat agar tidak terjadi pergeseran posisi. Posisi kakaban diletakkan 5-10 cm di bawah permukaan air. Seleksi induk adalah kegiatan memilih atau memisahkan antara induk-induk yang sudah matang gonat. Tujuannya untuk mendapatkan induk-induk yang siap mijah, di mana telur bisa dibuahi dan spermanya bisa membuahi. Ciri-ciri induk ikan siap memijah atau biasa disebut matang gonat adalah 1. Calon induk betina, umur minimal 18 bulan, berat minimal 1,5 kg, badan terutama bagian perut membesar atau buncit, bila diraba terasa lembek. Gerakan lamban, alat genital kemerahan, mengembang dan agak terbuka. Bagian anus terlihat menonjol seperti membengkak. 2. Calon induk jantan, umur minimal 8 bulan, berat minimal 0,5 kg, badan tampak ramping atau langsing, gerakannya lincah dan gesit. Jika bagian perut diurut dari depan ke arah sirip ekor akan mengeluarkan cairan berwarna putih atau sperma atau seperti santan kelapa. Pemberokan adalah pemeliharaan indukan jantan dan betina dalam kolam atau dalam wadah terpisah tanpa diberikan makanan selama 1-2 hari. Tujuan pemberokan, menghilangkan lemak di sekitar kantong telur, dan menahan sementara keinginan induk ikan untuk memijah. Sebelum dilakukan pemijahan, terlebih dahulu induk ikan mas ditimbang bobotnya, dengan tujuan untuk mengetahui bobot awal dari induk, sehingga mempermudah dalam perhitungan jumlah telur ikan. Perbandingan bobot indukan betina dan jantan 1:1, sedangkan jumlahnya bisa 2:1 atau 3:1. Setelah ditimbang, induk jantan dan betina dilepas ke kolam pemijahan pukul 17.00. Pelepasan harus dilakukan dengan hati-hati. Apabila induk yang stres atau terluka,
dapat menyebabkan induk ikan tidak memijah. Selama pemijahan berlangsung, air dalam kolam atau dalam bak dialirkan secara terus-menerus dengan debit 6-10 liter per menit. Biasanya pemijahan terjadi sekitar pukul 22 sampai pukul 3 dini hari. Proses pemijahan ditandai dengan aktivitas induk jantan yang mengejar induk betina. Selanjutnya, induk betina akan mengeluarkan telur menjelang tengah malam pada kagapan dan hapa. Kemudian diikuti oleh induk jantan yang mengeluarkan cairan sperma berwarna putih. Pukul 2 dini hari dilakukan pengamatan kembali pada kolam pemijahan. Telur ikan mas terlihat menempel pada kakapan dan hapa. Kemudian, induk ikan mas dipindahkan dari kolam pemijahan. Tujuan dari pemindahan induk setelah memijah yaitu agar telur yang baru menempel tidak dimakan oleh induk ikan mas. Setelah induk ikan melakukan pemijahan, maka sel telur dan sel sperma akan bertemu dan mengalami proses pembuahan atau fertilisasi. Selama penetasan telur, air dialirkan secara terus-menerus sebagai salah satu sumber oksigen terlarut. Seluruh telur yang akan ditetaskan harus terendam air. Telur yang telah dibuahi berwarna bening transparan, sedangkan telur yang tidak dibuahi berwarna putih pucat atau putih susu. Telur yang sudah menetas akan menjadi larva, sedangkan telur yang gagal menetas akan berwarna putih yang menandakan telur mengalami kematian. Penyebab kematian telur dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pembuahan yang tidak sempurna dan kondisi telur yang saling menempel atau saling tindih pada saat penyebaran di hapa, sehingga sirkulasi oksigen terganggu dan menyebabkan kematian. Faktor luar yang berpengaruh antara lain suhu, oksigen terlarut, pH, salinitas, dan intensitas cahaya. Kegiatan praktik pemijahan dan penetasan telur ikan, apa yang bisa kalian simpulkan dari praktik kegiatan tersebut? Cita. Untuk melakukan kegiatan pemijahan dan penetasan telur ikan mas secara alami, hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, memakai alat pelindung diri atau APD, yang kedua, menyiapkan alat dan bahan, dan yang ketiga, menyeleksi induk. Itu saja dari saya, terima kasih Bu. Siapa lagi yang ingin menambahkan jawabannya Cita? Saya Bu. Ya, silakan Arifin. Selanjutnya adalah pengontrolan kualitas air dan penetasan telur. Apa lagi yang ingin menambahkan pernyataannya dari Cita dan Arifin? Oke. Saya Bu. Ya, lanjutkan, Amanda. Langkah selanjutnya yaitu pemberokan dan pemijahan. Ikan mas akan memijah antara pukul 24 sampai dengan pukul 3 dini hari. Setelah induk mengeluarkan telur, induk tersebut dipindah agar induk ikan mas tidak memakan telur-telurnya. Anak-anakku sekalian, selama kalian melakukan kegiatan praktik penetasan telur ikan, apakah kalian melihat atau ada telur yang dibuahi atau tidak dibuahi? Siap, ada Bu. Nah, jika yang kalian katakan tadi ada yang dibuahi dan tidak dibuahi, coba Anugrah sebutkan
menjelaskan bagaimana ciri-ciri telur yang dibuahi dan ciri-ciri telur ikan yang tidak dibuahi. Siap, Bu. Ciri-ciri telur yang tidak terbuahi terlihat seperti warna putih susu, sedangkan telur yang dibuahi warnanya bening atau transparan. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi anak-anak sekalian, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Untuk materi minggu depan adalah materi tentang pemijahan ikan secara buatan. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, silahkan anugerah pimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK Islam